Ini saya paling kesal sama Felix Xiao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemunya sama Ismail Yusanto yang cuma manggut aja. Saya udah incer, karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Terus terang saya sangat suka sekali dengan Islah Bahrawi ini, yaitu penjelasannya itu sangat dimengerti oleh orang-orang awam seperti saya. Bahkan penjelasannya tentang bela negara. Nah, bahkan Islah Bahrawi tersebut kepingin berdiskusi lah dengan Felix Xiao. Tetapi Felix Xiao ditunggu-tunggu malah tidak hadir. Apakah kemungkinan ngumpet ya ketemu Islah Bahrawi? Ya, karena Islah Bahrawi menurut saya orangnya sangat cerdas sekali lah. Apalagi dalam menyampaikan suatu pendapat bisa diterima oleh orang awam dan sangat mudah sekali dicerna. Seperti ini videonya. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemunya sama Ismail Yusanto yang cuma manggut aja. Saya udah incer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Nah, ini dari Muhammad Arif. Gus Felix Xiao cuma berani ngomong di depan kaum yang bodoh. Kalau berhadapan dengan sampeyan, Gus Felix Xiao langsung mengkeret, gak berani. Wong ilmu agama si Felix masih cetek. Nah, bahkan dari sini, yaitu terlihatlah Mas Islah Bahrawi ini sangat gregetan sekali. Yaitu karena mengatakan bela negara itu tidak ada dalam ajaran. Ya jelas, bahkan sampai dicari-cari. Tetapi ketika narasumbernya Felix Xiao dan ditunggu-tunggu, ternyata diganti. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Om, minta versi fullnya dong di YouTube. Madinah zaman Rasul, Indonesia zaman Nuh, dah gitu aja. Dan kaum Kuwait, ya Indonesia itu wae orangnya. Perlu tanda mak jelep. Keren kan? FB-nya akun baru. Satu kata mantap. Kayak gini kan tercerahkan. Kalian kelihatan pintarnya. Felix Xiao dengerin tuh. Saran, belajar dulu, jangan langsung ustadz ya. Ustadz dapat duit banyak. Mualaf mana bisa menandingi pendakwah kelas berat yang satu ini. Jos Gandos, adem ketika mendengar orang yang berilmu. Ya intinya keren lah. Saya selalu ketika mendengarkan Islah Bahrawi tentang penjelasannya selalu saya terima lah. Selalu saya terima dengan akal sehat. Dan juga sangat mudah dimengerti oleh orang-orang awam seperti saya. Dan cenderung langsung mengambil contoh yang mudah dimengerti. Keren lah Mas Islah Bahrawi ini. Keren. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, ikut News Indonesia. Sebuah video yang memperlihatkan aktivis jaringan moderat Indonesia Gus Islah Bahrawi menjadi Ustadz Felix Xiao terkait dalil bela negara viral di media sosial. Video Gus Islah Bahrawi sindir Felix Xiao terkait dalil bela negara itu viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono 2 seperti dilihat pada Jumat 10 Juni 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut apapun agama seseorang bela negara merupakan kewajiban bagi mereka. Apapun agamanya, bela negara itu sebuah kewajiban. Wajib hukumnya membela negara dan tanah air, cuit netizen Bambang Mulyono 2. Dilihat dari video itu tampak Islah Bahrawi menyinggung soal ajaran yang menyebut tidak ada dalilnya dalam Islam membela tanah air. Tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Kata Gus Islah Bahrawi. Menurutnya, mereka yang mengajarkan hal itu tidak mengetahui bahwa dalam perang Uhud, salah satu orang Yahudi ikut berperang bersama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain, ucapnya. Keikutsertaan orang Yahudi dalam perang Uhud itu menurut Islah merupakan konsep bela negara lantaran ketika itu kota Madinah diserang kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya, saat Madinah diserang kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad pun mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah untuk ikut berperang. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air, karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy.
Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, Nasrani untuk terlibat dalam perang, tuturnya. Adapun dalam perang Uhud tersebut, kata Islah, Mukhairik yang merupakan orang Yahudi wafat sebagai syuhada. Usai wafat, Mukhairik mewariskan hartanya kepada Nabi Muhammad yang kemudian dijadikan Rasulullah sebagai modal awal pembangunan Baitul Mal pertama di Madinah. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Khainuha, hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos, jelasnya. Berdasarkan kisah perang Uhud itu, Islah Bahrawi pun lantas menyindir soal ajaran Ustadz Felix Shaw yang menyebut bela negara sama sekali tak ada dalilnya dalam Islam. Nah, ini ajaran Felix Shaw yang mengatakan tidak ada dalilnya ini dari mana, ujarnya. Bahkan juga diketahui, menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi, mengatakan Felix Shaw tidak memahami nasionalisme yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dikutip dari akun Instagramnya. Menurut Islah Bahrawi, dia masih saja terusik dengan pernyataan Felix Shaw yang mengatakan secara terbuka bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama. Ini menjadi persoalan yang sangat serius mengingat dampak pendevaluasian integritas negara akan berlaku kepada siapapun yang menyakiti pernyataan itu. Dia mungkin kurang memahami akar historis nasionalisme yang pernah dipraktikkan Rasulullah di Madinah. Saat nasionalisme pada dasarnya telah rampung pada era Nabi Muhammad dengan mewajibkan keterlibatan semua laki-laki penduduk Madinah beragama apapun untuk terlibat dalam perang melawan serbuan kafir Quraisy. Logika dasarnya, ini bukan perang agama, melainkan perang yang mengancam entitas negara. Oleh karenanya, Nabi melibatkan umat beragama lain yang juga rakyat Madinah. Dalam perang Uhud, seorang rabi Yahudi, pemimpin suku Talabah bernama Mukhairik gugur di medan perang. Inilah jejak nyata praktik nasionalisme dari Kanjeng Nabi pada masa itu. Di kawasan Arab, pertentangan nasionalisme dan agama memang tidak pernah lepas diskursus dan polemik. Nasionalisme cenderung luntur karenanya konsep pan-Islamisme dan pan-Arabisme pun gagal menyatukan bangsa Arab. Postulat politik rawan konflik inilah yang berusaha diusung negara kita belakangan ini dalam berbagai kemasan. Ironisnya, nilai nasionalisme dan patriotisme ala Madinah yang tidak membatasi keimanan ini justru lebih dihargai dan diadopsi oleh banyak filsuf barat. Habermas dan Steinberger merupakan verfassung patriotismus atau patriotisme konstitusional yang dirasionalisasi, persis seperti pasal pembelaan negara berbasis pluralisme dan piagam Madinah. Mencintai dan membela tanah air adalah dimensi universal umat manusia tanpa sekat. Binatang saja akan melawan jika serangnya dilanggar, kata filsuf Kurt Lowenstein. Sepertinya Felix Shaw belum paham bahwa binatang juga bisa memberi pelajaran.